Halo geng santuy, bagaimana kabar kalian semua? Masih bersama Ison di sini yang siap bawain alur cerita film buat kalian semua. Jadi siapkan kopinya, siapkan headsetnya, lupakan mantan, tetap relax dan santuy. Waiter to your right, grab a glass. Film diawali di sebuah pegunungan es yang terletak di Italia, dan kita akan berfokus pada seorang agen berparas cantik bernama Rahel Stone. Dia bersama ketiga rekannya tergabung dalam sebuah tim bernama MI6, beranggotakan Bailey, Young, dan Parker. Stone dan Bailey bertugas sebagai hacker untuk mempermudah pekerjaan kedua rekannya yang bertugas di lapangan. Target approaching. To the guest list. Hari itu, MI6 mendapatkan tugas untuk menangkap seorang buronan bandar senjata bernama Mulvaney. Stone yang sedang membajak daftar tamu VIP dan menambahkan Parker dan Young tiba-tiba mengalami gangguan sinyal dan menyebabkan dia harus turun ke lapangan untuk meretas handphone salah satu kepala keamanan di sana. Parker sempat melarang, dikarenakan Stone tidak mempunyai keahlian di lapangan. Namun karena waktu yang tidak banyak, Bailey meyakinkan Parker bahwa Stone bisa melakukannya. Got it. Thanks, Bailey. Waiter to your right, grab a glass of champagne. Oh my god. Di dalam resort, Stone langsung meretas. Saat itu kepala keamanan sempat curiga kepadanya, lalu menghampiri Stone. Dengan cepat, Stone berpura-pura sedang membuka tutorial cara menang judi dan berhasil mengelabui si kepala keamanan. Saat itu juga, Stone sudah berhasil memasukkan Young dan Parker agar bisa masuk ke ruangan VIP. Di dalam ruangan VIP, Young mendekati targetnya untuk menyuntikkan bius. Namun, tiba-tiba setelah berhasil mengalahkan para pasukan Mulvaney, Parker langsung mengejar Mulvaney yang pergi ke belakang resort. Dan setelah berhasil ditangkap, tiba-tiba saluran komunikasi mereka telah dibajak oleh seorang wanita. Menyadari hal itu, mereka memutuskan untuk mengganti rencana, di mana Parker membawa Mulvaney ke dalam kereta gantung, sementara di tempat lain si wanita pembajak menampakkan dirinya di hadapan Stone. Stone, let's go. Young dan Stone melihat pasukan Mulvaney yang lain sedang menuju ke penghujung jalur kereta gantung. Mereka langsung bergegas untuk menjemput Parker, namun sebelum memasuki mobil, Stone terjatuh. Lalu Young dan Bailey meminta Stone untuk menunggu di sana, sementara mereka berdua langsung pergi untuk menyelamatkan Parker. Hal di luar dugaan pun terjadi. Ternyata Stone terhubung dengan pasukan lain dan sedang meminta arahan jalur tercepat menuju penghujung jalur kereta kepada seseorang yang akan kita sebut namanya Jack. Berbekal dengan sistem hologram yang sangat canggih, dia langsung memberikan arahan kepada Stone. Projecting forward now. 50 meters away over the handrail to your right. Blow your cover. Di sini terlihat aksi Stone yang sangat pro, berbeda dengan perkataan Parker yang menganggap Stone tidak pandai beraksi di lapangan. Dilanjutkan dengan merebut sepeda motor. Stone tancap gas untuk segera menuju anak buah Mulvaney yang sudah bersiap menyambut kedatangan Parker. Hingga To 85%. Only 85%? setelah selesai membantai anak buah Mulvaney, Jack langsung meminta Stone untuk menyembunyikan mayat anak buah Mulvaney agar penyamaran dirinya tidak diketahui oleh anggota MI6 yang lain. Setibanya Young dan Bailey di lokasi tersebut, mereka dibuat heran karena pasukan Mulvaney sudah tidak terlihat di sana. Tanpa ambil pusing, mereka langsung menghampiri Parker yang ternyata target mereka yaitu Mulvaney sudah tewas menelan sianida. Kini giliran Stone kembali berpikir bagaimana caranya dia kembali ke atas agar rekan-rekannya tidak curiga. We have to get back up the Mount of a Stone. All right, genius. Now what?
Scene beralih ke London, Inggris. Di sana terlihat Stone dan anggota MI6 yang lain sedang dimarahi atasannya karena kegagalan misi mereka membawa Mulvaney, hingga target kini dialihkan kepada si wanita peretas sinyal komunikasi mereka. Namun karena kegagalannya, misi baru tersebut diberikan kepada tim yang lain, sedangkan mereka dihukum untuk menyusun laporan yang sangat membosankan. Thanks, Sandra. Love you, Sandra. Di malam harinya, mereka berkumpul di suatu bar untuk merayakan kegagalan misi untuk pertama kalinya. Kemudian Bailey membuka pembicaraan tentang siapa wanita yang meretas mereka, serta menganggap wanita tersebut adalah anggota organisasi bernama The Charter. Namun semua terlihat mengolok-olok Bailey yang percaya akan mitos organisasi tersebut. Tanpa diduga, ternyata organisasi tersebut memang ada, dan Stone adalah salah satu agen rahasia terbaiknya, bukan si wanita peretas sinyal mereka. The Charter has been dealing with 3 actionable threats. Eight of Hearts is on site now. The Charter adalah organisasi rahasia terdiri dari mantan agen terbaik di seluruh dunia, bergerak secara swasta tanpa diatur negara atau ideologi politik manapun, namun dengan tujuan yang sama, yaitu menjaga perdamaian dunia, di mana setiap tim dinamakan dengan simbol kartu remi dan diatur oleh seorang operator yang kita namai Jack tadi. Sementara Stone tergabung dengan tim hati atau Heart dengan kode panggilan 9 hati. Di sini kita mulai mengetahui bahwa Stone adalah agen ganda di mana selain dirinya bekerja untuk The Charter, dia pun bekerja untuk MI6. Di ruang operator, si wanita peretas tidak luput dari pantauan. Ditambah lagi mereka mempunyai alat peretas super canggih, maka dengan mudah sosok wanita tersebut diketahui. Dia bernama Keya Dhawan yang berasal dari India. Sebelumnya dia tergabung kepada sebuah tim, namun tidak diketahui alasannya, dia tiba-tiba menghilang. Dan kini berhasil ditemukan kembali bergabung dengan tim kriminal sebagai ahli IT mereka. To hack into our comms feed on the mountain. Sure, if we should ignore the heart. Then they had a falling out. Stone merasa curiga kepada Keya karena dirinya sangat berani menunjukkan diri di hadapannya. Namun pemimpin tim hati bernama Nomad meminta Stone untuk menangkapnya. Setelah dilacak, posisi Keya berada di kota Lisbon, Portugal, dan Nomad akan membocorkan data tersebut kepada MI6 agar Stone dan rekan-rekannya dikirim untuk menjalankan misi tersebut. Nomad juga mengingatkan Stone untuk tidak memiliki hubungan emosional terlalu jauh dengan rekan-rekannya karena dikhawatirkan akan mengganggu kerahasiaan dirinya di The Charter, serta kesalahan mengambil keputusan di setiap misinya. Your mission is Lisbon, just not with your MI6 team. I'm tracking my asset. No relationships, no friends. I'm undercover. This is just part of it. Your target is Dhawan. Singkat cerita, tim MI6 ditugaskan kembali di kota Lisbon, Portugal untuk menangkap Keya. Sesampainya di suatu apartemen, mereka bersantai sejenak melepaskan lelah, namun tiba-tiba 6 hostiles moving up the stairs, more outside. Stone kembali terhubung dengan Jack. Kemudian dia memberikan jalur untuk kabur dari apartemen tersebut, namun Stone yang tidak tega meninggalkan rekan-rekannya kembali masuk dalam apartemen dan ikut menghajar pasukan musuh. Setelah berhasil menghabisi musuh, rekan-rekan Stone tidak percaya dengan apa yang barusan mereka saksikan. Namun itu tidak berlangsung lama karena mereka harus segera kabur sebelum pasukan yang lainnya kembali datang. Dan benar saja, tidak lama kemudian beberapa pasukan kembali mengejar mereka. Stone kembali membuat rekan-rekannya merasa heran setelah melihat skill mengemudinya. Akhirnya Stone dan yang lainnya berhasil kabur dari pengejaran, dan kini rekan-rekannya kembali menanyakan siapa Stone sebenarnya. Sebelum Stone menjawab pertanyaan mereka, tiba-tiba
Di depan mata Stone, Parker tanpa alasan yang jelas menembak mati kedua rekannya hingga terjadi perkelahian antara mereka. Parker berhasil melukai Stone dengan sebuah pisau. Lalu Stone berhasil merebut pisau Parker dan menyudutkannya. Namun ternyata pisau tersebut sebelumnya sudah dilumuri racun, membuat Stone kini tidak berdaya. Di sana Parker memberitahu bahwa dirinya bersama Keia berada dalam satu tim yang sama, serta mereka mengadakan arena judi untuk memancing Mulvaney ke Italia. Hingga Mulvaney yang tewas karena sianida pun adalah ulah Parker yang sengaja meracuninya. Alasannya hanya satu, Parker dan Keia mengetahui ada agen The Charter di antara tim MI6 dan itu dilakukan untuk mencari tahu siapa agen tersebut serta tujuannya untuk mengambil alih alat canggih yang dimiliki The Charter. Lalu Parker menyuntikkan alat pemancar mikro kepada Stone, setelah itu dia pun pergi. Setelah Stone diselamatkan, dia berusaha memberitahu bahwa markas berada dalam bahaya. Namun semua terlambat setelah Parker dan Keia berhasil meretas sistem komputer tim hati. Tidak lama kemudian, Stone berhasil mengeluarkan alat tersebut dan menghancurkannya. Dia lalu meminta Nomad untuk mematikan semua sistem komputer. Namun Nomad dan Jack tidak setuju dengan usulan Stone. Dia malah dikeluarkan dari anggota The Charter karena dianggap tidak mematuhi arahan Jack ketika bertugas, yang menyebabkan musuh berhasil meretas sistem komputer mereka. They died anyway. You going back in there made sure of that. So I should have just listened to the heart. A pure and objective calculation. Go home, get some rest, keep your head down, don't do anything stupid. I'm starting to see that. Di suatu tempat, ketua dari setiap tim bertemu untuk mengungkap siapa Parker. Ternyata semua berawal dari 2015 ketika Nomad belum bergabung dengan The Charter. Saat itu Parker merupakan bagian dari anggota The Charter yang dikirim ke Chechnya untuk menghentikan pemberontakan dan distribusi senjata di sana. It was a trap. Namun ternyata itu jebakan. Hingga semua anggota The Charter ditangkap oleh pemberontak, markas The Charter yang mendapatkan kabar bahwa semua anggotanya sudah tewas, memutuskan untuk membumi hanguskan tempat di mana anggotanya ditangkap, dan membuatnya hingga seolah-olah itu adalah perbuatan para pemberontak. Namun satu hal yang mereka tidak sadari adalah salah satu anggotanya yang bernama Parker berhasil selamat dari kejadian itu. Hingga akhirnya disimpulkan bahwa tindakan Parker ingin merebut alat canggih milik The Charter adalah untuk menghancurkan para ketua tim The Charter serta ingin menguasai dunia. You think he knows it was us? I think that's a safe assumption. And now he wants to destroy the Charter. Di tempat lain, Keia meretas handphone salah satu penumpang bis serta CCTV yang ada di sana untuk mengolok-olok Stone. Stone yang masih berduka atas kematian teman-temannya mengungkapkan bahwa rekannya Parker telah membunuh mereka. Di sisi lain, Keia yang masih punya hati nurani tidak setuju dengan tindakan Parker yang sudah membunuh Yang dan Bailey. Karena itu tidak ada dalam kesepakatan mereka. Mereka hanya bersepakat untuk mengambil alih alat The Charter, namun ternyata mereka mempunyai maksud yang berbeda. You killed Bailey and Yang. You should neither. My job, you have to tell me what you're doing before you do it. Hingga sampailah mereka di Afrika Barat, yang dimana tujuan mereka meretas sistem komputer The Charter, yaitu untuk mengetahui posisi server yang mengoperasikan semua perintah dari operator, dan diketahui prosesor pengoperasian sistem tersebut yang dinamai Locker berada pada sebuah pesawat tanpa awak yang terbang di ketinggian 40.000 kaki. Moment of truth. Would you look at that? Di tempat lain, Stone kembali melacak keberadaan Keia, menelusuri jejak dari peretasan di CCTV bus, hingga akhirnya ditemukan posisi mereka berada di Afrika. Tanpa membuang waktu, Stone menuju tempat tersebut. West Africa, the Locker. Tell her I stole your keys. Sementara di markas tim hati, mereka mulai kehilangan akses setelah Parker dan Keia berhasil memasuki pesawat tanpa awak. Dan sialnya, di
Di Afrika tidak ada anggota The Charter yang berada dekat di lokasi tersebut, sehingga mereka akan sulit untuk menghentikan aksi Parker dan Keia. Locker has been dropped 50,000 feet in the last 2 minutes. Contact every charter agent in the region. There's no one within 500 miles. Namun dengan akses cadangan yang tersisa, mereka melihat sebuah objek yang melayang dengan kecepatan tinggi menuju locker, dan diketahui objek tersebut adalah Stone. Sementara di dalam locker, Keia berhasil mengambil inti prosesor. Hal itu membuat sistem komputer yang berada di markas tim hati langsung kehilangan kendali. Kemudian, Keia mengunci agar hanya dirinya yang bisa mengoperasikan sistem tersebut. Tidak berselang lama, Stone berhasil masuk ke dalam locker hingga terjadi perkelahian antara dirinya bersama Parker. Setelah tugas Keia selesai, dia langsung meminta Parker untuk segera pergi dari sana. Sementara parasut yang dimiliki Stone rusak, dia tidak punya pilihan lain selain bergegas mengejar Parker dan Keia, sehingga beruntung, Stone dan Keia berhasil selamat. Keia yang sadar terlebih dahulu langsung menodongkan senjata kepada Stone. Namun, karena Stone lebih terlatih, dengan mudah dia bisa membalikkan keadaan. I'm not like you. We need to keep moving. Selama perjalanan, Keia mengungkapkan bahwa dirinya melakukan aksinya sejauh ini adalah untuk mengungkapkan kepada dunia bahwa seorang milioner asal India telah membunuh kedua orang tuanya. Namun, Stone tetap menyalahkan Keia dengan aksinya karena dia tidak mengetahui apa yang sebenarnya akan Parker lakukan. Tidak lama kemudian, sebuah mobil menghampiri dan memberikan tumpangan kepada mereka. Vous cherchez un transport? Allez, on y va. Parker's way isn't the only way. Setelah sampai di pemukiman warga, baru diketahui bahwa seseorang telah menjanjikan sejumlah uang untuk si pengemudi ketika dia berhasil membawa Keia dan Stone ke hadapannya. Saat itu Stone mulai curiga. Kemudian Come with me. Stone berhasil kabur, sementara Keia baru menyadari bahwa dirinya berada di pihak yang salah. Di tempat lain, salah satu agen The Charter berhasil menemukan Stone. Kemudian, dia membawanya ke dalam sebuah pesawat. Di sana, Nomad kembali menghubungi Stone dan berdamai untuk hubungan mereka, serta menginformasikan kepada Stone bahwa Keia menuju Islandia dan meminta dirinya untuk menuju lokasi tersebut. Selain itu, dia juga meminta tim keriting yang dipimpin oleh Lee untuk membantu Stone menjalankan misinya. John can make it to Iceland? Hell yeah. Sementara itu, Parker dan Keia mulai mengoperasikan sistem prosesor tim hati, yang dimana dengan mudah Keia mengungkap kebusukan milioner yang sudah membunuh kedua orang tuanya ke publik. Setelah itu, Parker mulai menjalankan aksinya, di mana dia menargetkan ketua tim Wajik yang sedang berada di dalam lift bersama keluarganya, sehingga setelah itu berlanjut kepada ketua tim hati. Ya,
Nomad adalah target keduanya. Diketahui dirinya berada di dalam sebuah bunker dan Parker mulai mengunci otomatis pintu serta mematikan sinyal beserta sistem ventilasi bunker tersebut. Sehingga bunker hanya mengandalkan bantuan oksigen cadangan untuk membantu semua orang bertahan di dalam sana. Saat itu Keia mulai membelot dari Parker setelah menyaksikan sendiri kekejaman yang dilakukan Parker. Lalu dia memasangkan alat untuk menghentikan akses sistem hati dan langsung menghubungi Stone. Dia mengatakan kepada Stone untuk menghentikan penyergapan yang dilakukan tim Keating karena itu hanya jebakan. Namun semua sudah terlambat. I'm Nine of Hearts. I need your radio. Do you hear me? She found the tracker. Get out of... I hear you. Kembali lagi kepada Nomad, ketika semua alat canggih mereka tidak berguna lagi, Nomad menggunakan sebuah telepon jadul untuk menghubungi Stone dan memberitahukan bahwa semua timnya terkurung di dalam sebuah bunker. Sementara cadangan oksigen di sana hanya mampu bertahan selama 50 menit lagi sebelum akhirnya bunker tersebut menjadi kuburan bagi mereka. Sementara di dalam markasnya Parker berhasil menangkap Keia dan memaksanya untuk menghidupkan alatnya kembali. Di sana juga Parker menyadari bahwa Stone sudah berada di tempat tersebut, sehingga Good girl. Now. Di akhir film, Keia mengaktifkan kembali sistem ventilasi bunker, yang dimana saat itu Nomad beserta timnya kembali siuman. Setelah itu, karena keahlian yang Keia miliki, Stone akhirnya merekrut Keia menjadi anggota The Charter. I decided to embrace the cliche and use my time in jail together. Yeah, I'm back with the Charter. I liked my team, Keia. Did we get into the power grid? Because their password was password. Stay in the van. Dan film pun berakhir. Go give them the bam. I say go, baby, go, go, go. Terima kasih buat kalian semua yang udah nyimak sampai detik ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian gak ketinggalan dengan alur cerita film terbaru lainnya. Akhir kata, saya Ison pamit, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.